Oke, sudah kita pasang aki yang lebih freshnya untuk di paralel. Kondisi saat ini uji coba untuk perdana nyalain pompa air. Jadi Sian Kenzi-nya dibebani 550 watt. Voltage-nya 11,5, tapi di sana masih 12,1. Nanti kita akan cut. Karena ini uji coba aja, besok pagi kita lanjutkan ya. Di inverter sini ini adalah voltage masuknya 11,5, keluarnya 220. Nah, sementara kalau di voltage aki nih masih di 12, jadi ada selisih 0,5 antara voltage yang kita sambung voltmeter di aki dengan yang di inverter ya. Jadi idealnya di inverter juga levelnya 12 ke atas. Oke, uji coba pompanya saya rasa kita cut dulu. Besok kita coba. Ini posisinya nggak enak nih, nggak bisa melihat semuanya ya. Harus di bawah, harus di lantai. Sip, mudah-mudahan besok lancar. Kabel juga lancar, tidak ada overheat lagi karena kita udah pakai jumper mobil, jumper aki mobil ya. Tinggal nanti ini kita atur buat pindah melayani lampu DC untuk penerangan outdoor. Yang ini untuk setrika, lampu indoor, pompa air, dan rice cooker, serta beban-beban rumah tangga lain. Oke, uji coba perdana inverter Sian Kenzi setelah di-upgrade binding post dan menggunakan kabel dari aki ke inverter, kabel aki mobil. Kelihatannya lancar, kabel juga adem. Kemudian aki kita gabungkan Viam dan aki roket yang baru bergabung 120 ampere. Aki ini belum kita pasang buat ke controller biru. Untuk sejuta umat, untuk khusus karena udah ngedrop, nanti khusus untuk penerangan outdoor. Oke, kelihatannya stabil, masih di atas 12,3. Produksi dari panel 200 watt. Jam 9 kurang 8.30. Sudah 100 watt hours. Produksi dari 800 watt peak di 300 watt. Sip, stabil ya. Jadi untuk produksi baru 7 ampere, 40 volt. Voltage dari aki serinya 24 volt, 120 ampere, masih bisa di atas 12 volt.
kita plototin dulu karena ini adalah hari pertama pemakaian kembali. Sudah 15 menit aman. Inverter adem-adem aja, nggak panas. Kabel juga nggak ada bau-bau gosong. Jadi kita tes berapa menit, kondisi inverter akan tetap aman. Untuk pemakaian 500 watt sekarang sudah 15 menit. Biasanya kalau di atas 15 menit, di atas setengah jam, di atas 1 jam, nah itu yang kritis karena mungkin lama-kelamaan bisa ada komponen yang panas sehingga bikin bau gosong. Harusnya punya sensor suhu biar kita bisa ngetes nih si ujung terminal. Sebetulnya yang bahaya itu adalah ujung terminal di inverter. Biasanya di sini aman, nggak ada ngebul-ngebul. Binding postnya juga aman. Nah, penuh. Selesai 15 menit, jet pump 12.6 balik ke voltage-nya 12.7. Oke, lulus. Jadi untuk pemakaian 15 menit, jet pump 500 watt, inverter alhamdulillah lancar, tidak ada bau-bau gosong. Sip, tinggal kita uji coba ke mesin cuci, nyetrika, dan rice cooker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10.30. Saat ini kloter kedua, nyetrika dan rice cooker 750 watt Xian Kezi. Rice cookernya masih nanak nasi, jadi masih hot. Nah ini turun ke 395. Setrikanya off. Voltage di aki 12.1, 12.3. Sekarang naik lagi 750. Nah, buat teman-teman yang bertanya inverter Xian Kezi kayak apa, 750 masih oke. Real load continuous. Nah, bedanya apa ya? Kalau dengan Kenika mungkin kipasnya ini lebih non-stop gitu. Kalau Kenika on off kipasnya. Turun lagi ke 395 karena setrika itu on off, jadi antara 400 sampai 750. Produksi dari panel 400 watt, 430, 800 watt peak. Nah kita lihat nih, ini energi yang dihasilkan, energi atau apa ya, watt hours tuh ya, daya kan ini ya, apa energi yang ini.
Jadi sekarang 820 watt hours dari 800 watt peak jam 10.30. Nah, kita bandingkan dengan on grid. On grid baru 487 watt hours ya. Beda satu panel. Selisihnya sekitar berapa ini? 300 watt hours ya. Kenapa? Karena yang off grid ini kita tarik energi dari panelnya dengan dipasang load beban, sehingga pemanfaatan energi dari si PLTS-nya itu lebih maksimal dibanding dengan on grid. Ini on grid karena beban yang digunakan nggak terlalu besar, alias load yang digunakan di rumah ini lebih kecil dari produksi, jadinya produksinya mentok di tadi berapa? 400 ya. 490 watt hour, sementara yang ini udah mau 900 watt hours yang off gridnya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan secara maksimal produksi listrik dari PLTS di siang hari dengan memanfaatkan atau menjalankan beban-beban perabot di rumah, asal tentu saja si inverternya support ya, jangan sampai overheat gitu, alias keluar jin. Oke, sampai jam 10.30 ini kelihatannya lancar. Uji coba off grid 600 watt peak 36 volt, 200 watt peaknya 24 volt, masih belum dirubah itu susunan panel matchnya nih. Saya belum jajan lagi MC4 nya, karena kalau dirubah ke 24 itu MC4 2 in 1 nya kurang, jadi sementara masih main di 36 volt. Wattmeternya mati karena kemarin kena voltage di atas 60, akhirnya tewas juga ya. Tinggal 2 nih, 1, 2, 3, tinggal 3 dan 1 di DC 4, berarti udah mati lebih dari 4 juga. Oke, kelihatannya sih lancar nih ya. Hangat-hangat normal lah, biar agak adem. Kita kasih kipas, walaupun sebenarnya masih nggak terlalu panas, hangat doang biasa. Kalau tangan kita bisa ngeraba lama, berarti ya kulit kita masih bisa nahan lama ya. Kipasnya ini harusnya kipas yang khusus, yang jangan kipas kayak gini, karena kalau pakai kayak gini sih nggak terlalu dingin kali ya, tapi ya lumayan darurat. Oke, nanti kita review lagi setelah sholat Jumat. Oke, alhamdulillah aman. Uji coba Xian Kezi inverter 800 ribuan saat flash sale dengan kompor induksi berjalan lancar, tidak keluar jin.